Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua, materi kita hari ini adalah pajak penghasilan badan ya. Terlebih dahulu mungkin kita akan lihat dulu, kita review lagi yang namanya pajak ya. Kalau pajak itu saya yakin di perpajakan 1 udah tahu ya apa itu pajak. Nah, nanti akan ada bedanya nanti pajak dengan retribusi. Jadi kalau untuk pengertian, ada beberapa pengertian dari pajak ya. Yang pertama, pajak itu merupakan kontribusi dari orang pribadi atau badan kepada negara ya, dalam bentuk hutang pajak. Jadi berupa kontribusi dari orang pribadi maupun badan kepada negara. Kemudian dia bersifat memaksa karena ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau tidak dibuat undang-undang, maka pajak itu tidak bisa dipaksakan kepada orang pribadi maupun badan tadi. Kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini bedanya dengan retribusi. Kalau retribusi itu kita mendapatkan imbalan jasa langsung. Misalnya kita bayar retribusi parkir, kita mendapatkan jasa parkir. Kemudian kita membayar retribusi sampah, kita bisa mendapatkan pelayanan pengambilan sampah. Kalau retribusi tempat objek wisata, nanti kita bisa mendapatkan pelayanan di jasa pariwisatanya, atau bisa kita masuk ke pariwisatanya. Sedangkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ketika kita membayar pajak, itu tidak akan langsung dikasih jalan, tidak akan dikasih langsung gedung, tidak akan dikasih langsung sekolahan. Nah, karena dia punya rencana-rencana nanti bagaimana pengalokasian dari pajak tadi ya. Itu bedanya antara retribusi dengan pajak. Kemudian kegunaannya adalah untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi untuk kemakmuran rakyat pajaknya. Jadi kalau seandainya ada pemerintah menggelapkan pajak, berarti dia tidak bertanggung jawab atau tidak mengemban amanah dari pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat tadi. Oke, selanjutnya kok balik? Sini aja lah ya, bisa balik-balik deh. Oke. Sekarang yang menjadi objek dari pajak yang kita bahas adalah badan. Jadi badan itu maksudnya sekumpulan orang atau modal atau dua-duanya ya. Jadi bisa orang saja, kemudian bisa modal saja, atau dua-duanya yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, itu badan. Nah, contohnya apa? Ada PT, ada CV, ada perseroan lainnya, ada BUMN, BUMD, ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya atau yayasan-yayasan. Nah, itu namanya badan. Nah, badan inilah yang merupakan objek dari PPh badan. Nah, untuk menyusun untuk menentukan laba yang dikenakan pajak itu harus laba yang sesuai dengan undang-undang pajak. Jadi tidak semua laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan itu langsung dikenakan pajak, tapi harus disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, kenapa? Karena ada di dalam pajak itu sesuatu yang harusnya tidak menjadi objek pajak dan sesuatu yang harusnya menjadi objek pajak, atau
Di dalam pajak itu bisa biaya itu sebagai pengurang dan bisa biaya itu tidak boleh dikurangkan, ya. Nah, maka akan ada beberapa perbedaan yang terjadi antara laba komersial atau laba yang dibuat oleh perusahaan, ya, dengan laba yang bisa dikenakan pajak. Nah, untuk menyesuaikannya tadi, ya, maka perlu namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, rekonsiliasi fiskal itu menyesuaikan antara laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan secara komersial. Nah, tujuannya untuk pihak luar tadi, untuk manajemen, dengan perpajakan. Jadi akan ada koreksi-koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan. Namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini akan secara spesifiknya akan kita bahas nanti minggu depan, ya, sekaligus contohnya. Nah, sekarang saya lihatkan formatnya. Nah, untuk formatnya, rekonsiliasi fiskal itu adalah laba ruginya yang akan direkonsiliasi, laba ruginya yang akan disesuaikan. Nah, apa saja yang disesuaikan? Mulai dari atas di laporan laba rugi. Laporan paling atas laba rugi itu adalah ada penjualan, ada HPP. HPP apa? Harga pokok penjualan. Nah, siapa yang masih ingat HPP itu isinya apa? Coba, siapa yang bisa ingat HPP itu isinya apa? Ada apa saja di dalam harga pokok penjualan? Masih kedengaran suara saya? Suara saya masih kedengaran? Masih. Oke, masih kedengaran ya. Nah, Kak, berarti diam karena belum bisa jawab ya. Nah, jadi HPP itu ada di dalamnya ada persediaan barang dagang awal, ada pembelian, kemudian ditambahkan dengan persediaan awal tadi, kemudian dapatlah namanya barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, ya. Nah, itu namanya HPP. Nah, saudara harus sering-sering lihat laporan keuangan ya. Karena nanti pada akhir semester atau mau setelah ujian seminar hasil. Seminar hasil itu kan untuk kompre ya. Untuk skripsi. Nah, habis itu ada namanya ujian kompre. Komprenya ini semua mengenai akuntansi yang dibahas. Nah, terutama yang paling penting adalah laporan keuangan. Isi dari laporan keuangan. Jangan sampai jadi calon sarjana akuntansi itu isi laporan keuangan nggak tahu, ya. Nah, itu silakan dilihat-lihat lagi laporan keuangan itu isinya apa, neraca isinya apa, laba rugi isinya apa, ya. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan HPP-nya, dapat labanya namanya laba bruto. Kurangi dengan biaya-biaya, baik biaya umum, biaya penjualan, dapatlah laba operasi. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan biaya luar usaha, sehingga mendapatkan laba bersih. Oke. Terus masuklah dia nanti ke dalam koreksi positif maupun koreksi negatif, ya. Nah, yang mana yang positif, yang mana negatif? Kalau yang koreksi positif, semua penyesuaian yang akhirnya nanti atau ujungnya nanti akan menambah jumlah pajak yang kita bayar, itu namanya koreksi positif, ya. Misalnya pengurangan biaya ini nggak boleh masuk, biaya ini nggak boleh masuk, biaya ini nggak boleh masuk, sehingga pendapatan tidak ada pengurangnya lagi, jadi labanya besar. Laba besar berarti pajak juga besar, itu namanya koreksi positif. Kalau koreksi negatif itu merupakan koreksi yang dilakukan yang ujungnya atau akhirnya nanti akan mengurangi pajak. Ya, misalnya apa? Misalnya pendapatan ini nggak menjadi objek pajak, dikeluarkan. Pendapatan ini tidak menjadi objek pajak, dikeluarkan. Jadi sehingga labanya semakin turun dan pajak juga semakin rendah, ya. Nah, itu namanya koreksi negatif. Sehingga nanti setelah dikoreksi, maka akan mendapatkan laba bersih fiskal. Ya, laba bersih fiskal itulah yang akan dikali dengan tarif pajak badan. Ya, jadi perlu ada rekonsiliasi fiskal dulu, baru bisa dibuat
apanya dihitung pajaknya. Sekarang kita lihat. Jadi karena badan itu dasar pengenaan pajaknya adalah laba. Laba itu artinya pendapatan dikurang dengan biaya. Pendapatan itu sama dengan penghasilan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa poin tentang penghasilan. Yang pertama, penghasilan itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh perusahaan, ya, atau yang diterima oleh wajib pajak. Kemudian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian yang dapat dikonsumsi atau dipakai dan menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Nah, itu namanya penghasilan. Jadi semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu penghasilan. Kemudian penghasilan itu nanti ada yang menjadi objek pajak, ada yang tidak menjadi objek pajak atau yang bukan objek pajak, ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang menjadi objek pajak adalah pertama dikategorikan kepada bersifat tidak final. Kemudian bersifat final. Nah, yang bersifat final ini artinya pembayarannya dilakukan di muka, ya. Yang final ya. Berarti yang B saya jelaskan dulu. Yang final itu pembayarannya di muka, kemudian dipotongnya sekali, tidak bisa dikreditkan atau tidak bisa dikurangkan pada akhir periode nanti. Jadi bayarnya pajak langsung sekali sudah selesai, ya. Jadi tidak bisa dikurangkan dengan pajak terhutang yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kemudian kalau yang tidak final itu pembayarannya di muka atau dipotong duluan. Ya, misalnya PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 22 yang dipotong. Nah, itu dibayarnya di muka. Nah, pada akhir tahun setelah kita hitung ternyata PPh kita terhutang kita ada, kurangi dengan yang sudah dipotong-potong tadi. Misalnya setelah dihitung PPh-nya 10 juta. Ternyata selama tahun itu sudah dipotong PPh pasal 22, 23 sebanyak 8 juta. Sehingga dikurangi 10 kurang 8, maka menyebabkan PPh terhutang tinggal 2 juta. Itu yang namanya tidak final, ya. Kemudian ada penghasilan itu yang objek dan ada yang objek non objek pajak. Nah, itu pasalnya silakan saudara cek satu-satu ya. Berarti pasal 4 ayat 1 yang tidak final, ayat 2 untuk final, pasal 4 ayat 3 itu tentang yang bukan objek pajak, objek penghasilan. Penghasilan yang bukan objek pajak maksudnya. Sekarang kita lihat yang bukan objek pajak dulu. Karena kan intinya tadi apa ya? Semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, ya, dalam bentuk apapun dan di dalam maupun dari luar negeri, nah itu merupakan penghasilan. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang tidak penghasilan. Yang tidak menjadi penghasilan adalah pertama bantuan atau sumbangan. Nah, ini ya, termasuk zakat. Kemudian harta hibahan. Kemudian ada warisan yang dibagi ya, tapi yang belum terbagi itu merupakan objek pajak ya. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ya, atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi misalnya perusahaannya sebelumnya punya saham, kemudian dibubarkan jadi PT, jadi perorangan misalnya, diganti menjadi uang. Jadi saham-saham tadi diganti menjadi uang. Itu bukan termasuk penghasilan. Dia hanya sifatnya sebagai pengganti ya. Kemudian penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Jadi kalau penghasilan dalam bentuk natura seperti yang saya bahas di objek pajak pribadi, misalnya ada bentuknya rumah atau perjalanan rekreasi atau makanan misalnya, atau pakaian misalnya perusahaan bagi-bagi seragam atau perusahaan mendapatkan pakaian.
atau perusahaan mendapatkan bantuan dalam bentuk apa ya, dari perusahaan lain, misal dapatkan hadiah. Nah, itu bukan penghasilan yang dikurangkan, tapi dia dikenakan PPh untuk hadiah kalau dia masuk hadiah, ya. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Jadi kalau ada klaim premi asuransi itu tidak termasuk kepada penghasilan yang kena pajak. Kemudian dividen yang dibagi oleh atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri. Dengan syaratnya ini, dividennya berasal dari laba ditahan. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Kalau misalnya dia punya saldo laba, misalnya laba ditahannya semakin lama semakin banyak, misalnya tahun ini dividen sudah dibagi. Ternyata laba ditahannya karena dia laba terus, kemudian labanya semakin banyak, maka dibagikan juga kepada pemegang saham. Nah, dividen yang dibagikan dari laba ditahan itu tidak objek dari PPh, ya. Kemudian bagi BUMN, BUMD yang menerima dividen di mana kepemilikan sahamnya kurang dari 25%, ya. Jadi kalau di atas 25% kepemilikan saham BUMN, BUMD, ketika mendapatkan dividen, maka itu dikenakan PPh, ya. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau dividen di atas 25% sahamnya berarti kena pajak. Kemudian kalau dividennya didapatkan dari laba tahun berjalan, ya, laba tahun berjalan itu dikenakan pajak. Nah, tapi kalau dari saldo laba itu tidak objek pajak. Kemudian iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian penghasilan yang diterima oleh dana pensiun itu. Jadi kalau dana pensiun itu menjalankan usaha atau berinvestasi ke perusahaan atau di mana gitu ya. Kemudian dia mendapatkan penghasilan itu tidak dikenakan pajak. Kemudian bagian laba yang diterima dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi kalau anggota perseroan komanditer mendapatkan laba, pembagian laba yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Jadi kalau misalnya dalam bentuk ini, misalnya modalnya dalam bentuk persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, itu merupakan objek dari PPh. Tapi kalau tidak termasuk itu tidak objek PPh. Kemudian bunga obligasi dihapus karena berhubungan dengan reksadana. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Jadi modal ventura ini biasanya perusahaan asing ya, atau perusahaan yang bekerja sama di Indonesia dengan perusahaan kecil yang ada di Indonesia atau perusahaan menengah UMKM misalnya ya. Kemudian dia mendapatkan penghasilan itu tidak dikenakan pajak karena dia berhubungan dengan UMKM ya. Tapi kalau di hasil usahanya dia sendiri, ya dikenakan pajak. Kemudian sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, itu syaratnya. Jadi yang menghasilkan laba itu adalah UMKM. Kemudian UMKM itu tidak terdaftar di bursa efek. Tapi kalau sudah di bursa efek, dia harus kena pajak lagi. Kemudian beasiswa yang ada diatur di dalam Menteri Keuangan. Kemudian sisa lebih yang diterima atau badan atau perusahaan nirlaba ya dari hasil usahanya dengan syarat itu tidak digunakan selama 4 tahun. Kalau sudah lebih dari 4 tahun tidak digunakan juga labanya, maka itu dikenakan pajak. Makanya dalam jangka waktu 4 tahun itu laba yang diperoleh oleh yayasan, lembaga-lembaga sosial itu harus diinvestasikan kembali ya, ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dari yayasan tadi. Tapi kalau dalam 4 tahun itu tidak digunakan, maka yang laba yang diperoleh selama 4 tahun itu harus dikenakan pajak ya. Makanya yayasan itu selalu dia membangun kalau seandainya dia mendapatkan kelebihan dari hasil usahanya.
Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Jadi kalau ada bantuan dari BPJS misalnya seperti apa? Ada beasiswa pendidikan atau apa beasiswa atau bantuan-bantuan gitu ya. Maka itu bukan objek pajak. Oke. Itu yang bukan objek pajak. Selanjutnya, yang final itu yang mana? Ini kayaknya karena apa ya tampilannya besar jadi nggak kelihatan judulnya. Ini namanya penghasilan final. Jadi yang final atau penghasilan yang dikenakan pajak final itu yang mana? Jadi yang pertama, bunga, deposito, dan tabungan lainnya. Jadi saudara kalau diberikan bunga, tabungan, itu udah langsung dipotong pajak ya oleh bank. Tapi tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dikurangkan kepada pajak terutang yang kita bayar. Kemudian bunga obligasi, bunga simpanan koperasi, kemudian hadiah, kemudian penghasilan dari transaksi saham. Jadi kalau ada jual beli saham itu ada pajaknya ya. Kemudian derivatif ini sama dengan saham juga, tapi lebih bertingkat-tingkat ya. Jadi prosesnya agak panjang. Kemudian transaksi penjualan saham. Nah, ini semua itu final ya. Jadi bunga, hadiah, transaksi jual beli saham itu bersifat final. Jadi pada saat transaksi itu langsung dipotong pajaknya berdasarkan persentase dari masing-masingnya. Dan akhir tahun itu tidak bisa dikurangkan karena dia sudah final, tidak bisa dikreditkan. Kemudian ada transaksi dari pengalihan harta. Ya, ada namanya biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Jadi itu bersifat final. Kalau misalnya beli tanah atau menghibahkan tanah, itu kan kalau di notaris itu nanti akan langsung dipotong, ya. Jadi biaya-biaya notaris masuk di dalamnya. Biasanya biaya-biaya pengurusan sertifikat kalau ada jual beli tanah rumah atau mewariskan rumah atau membagi harta warisan misalnya ya. Kemudian dibalik namakan kepada yang masing-masing. Nah, pada saat proses itu ada biaya fee untuk notarisnya, ada biaya pajaknya ya. Pengalihan dari hak tadi. Kemudian usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi ini kontraktor gitu ya, kontraktor rumah, kontraktor jalan dan sebagainya. Termasuk usaha real estate juga, dia kan sama bangun rumah juga ya. Kemudian ada sewa tanah dan bangunan. Dan penghasilan tertentu lainnya seperti apa? Selisih lebih dari penilaian aset. Jadi kalau pada akhir tahun aset direvaluasi atau dinilai kembali, jika terjadi ada kelebihan dari nilai buku, misalnya berdasarkan depresiasi atau penyusutan, nilai buku itu nilai buku asetnya 15 juta. Ternyata dinilai kembali nilainya 20. Nah, sisa dari 15 dengan 20 itu 5 juta, itu dikenakan pajak ya. Pajaknya, ada pajaknya kalau nggak salah 15%. Kemudian jadi kalau lebih besar ya, kalau lebih besar aktif nilainya itu dikenakan pajak. Kemudian usaha penyalur atau agen BBM itu dikenakan pajak juga bersifat final. Pelayaran dalam negeri, pelayaran penerbangan asing, nah itu merupakan PPh final ya. Ini banyak yang mau masuk nih kayaknya. Nah sekarang kita lihat tadi udah 2 ya, berarti yang pertama yang bukan objek pajak, yang kedua yang bersifat final, yang ketiga yang merupakan objek pajak. Jadi yang merupakan objek pajak itu pertama penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ya, upah, gaji, honor, ini ke orang pribadi ya kebanyakan. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan ya. Hadiahnya ini maksudnya hadiah dari wajib pajak ya, bukan hadiah yang seperti tadi. Kalau hadiah tadi kan 25%, misalnya ada acara apa gitu ya. Kemudian ada ada sponsor misalnya, itu hadiah. Kalau hadiah ini memang diberikan oleh wajib pajak. Kemudian laba usaha, berarti ini untuk badannya.
dan keuntungan karena penjualan pengalihan harta, ya, masuk semuanya ini. Dimana pengalihan hartanya kepada pemegang saham kebanyakan, ya. Kalau tadi pengalihan hartanya secara pribadi. Nah, itu penghasilan. Kemudian ada penerimaan kembali dari pajak. Misalnya di akhir tahun pajaknya lebih bayar. Maka untuk pengembaliannya itu dikenakan pajak. Ada bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Jadi kalau seandainya ada perusahaan itu meminta jaminan kepada pihak bank misalnya untuk menagih, kemudian diterima, maka didapat bayar bunga gitu ya. Nah, atau kita mendapatkan bunga misalnya, maka itu dikenakan pajak. Kemudian dividen. Nah, jadi dividen intinya merupakan objek pajak kecuali yang tadi. Yang pertama sahamnya dimiliki kurang dari 25%. Terus dividennya dibagikan dari saldo laba. Tapi kalau dividennya dibagikan dari laba tahun berjalan, itu merupakan objek pajak. Kemudian selanjutnya royalti atau imbalan atas penggunaan hak atau aktiva tidak berwujud lainnya. Kemudian sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian kalau seandainya ada penerimaan berkala setiap sebulan sekali, maka itu merupakan objek pajak. Keuntungan karena pembebasan hutang, karena selisih kurs, karena penilaian aktiva kembali, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas, ya. Nah, itu merupakan objek pajak. Selanjutnya, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Berarti kalau yang belum, masukkan penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, kemudian imbalan bunga yang ada diatur dalam undang-undang, kemudian surplus Bank Indonesia kalau seandainya sebuah bank memiliki hutang negara, ya. Nah, itu penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi kalau seandainya perusahaan mendapatkan penghasilan dari hal-hal yang tadi, itu masuk ke dalam penghasilan kena pajak. Sekarang biaya fiskal. Biaya fiskal ini artinya biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan, ya. Biaya yang bisa dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan yang diterima perusahaan. Jadi kalau seandainya ada biaya-biaya yang bisa dikurangkan, nah itu namanya biaya fiskal. Apa saja biaya fiskalnya? Yang pertama, biaya yang dikeluarkan yang berhubungan langsung dari kegiatan usaha, ya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan langsung dengan usaha ataupun yang tidak langsungnya. Misalnya biaya pembelian bahan, biaya jasa, gaji dan sebagainya. Kemudian bunga, sewa. Biaya perjalanan ini perjalanan untuk kantor, ya. Kemudian biaya pengolahan limbah, premi asuransi kalau ada perusahaan bayar premi asuransi. Biaya promosi dan penjualan ini ada aturannya juga. Kemudian biaya administrasi. Penyusutan, ya, biaya penyusutan, tapi ada aturannya juga berapa umurnya. Tidak berdasarkan ketentuan dari akuntansi, ya. Amortisasi di pajak, depresiasi di pajak itu beda aturannya. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, tadi kalau laba, kalau pada saat pengalihan harta ada laba atau pada saat jual harta ada laba, itu kena pajak. Nah, kebalikannya, kalau misalnya ada rugi pada saat jual barang, jual harta,
itu juga bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan. Jadi adil ya. Ketika laba dikenakan pajak, ketika rugi misalnya jual barang, rugi perusahaan bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan. Kemudian kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian beasiswa, magang dan pelatihan yang berhubungan dengan perusahaan, ya. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau biaya penghapusan piutang namanya. Tapi dengan syarat apa? Yang pertama, sudah dibebankan terlebih dahulu dalam laporan laba rugi komersial. Berarti memang ada biaya penyusutan piutang atau biaya penghapusan piutang di laporan laba rugi komersial atau laporan laba rugi yang sudah disusun oleh perusahaan. Kemudian wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan, ya. Jadi sudah ada proses penagihannya dari pengadilan. Kalau misalnya cuman secara sukarela saja dihapuskan itu belum bisa. Jadi harus ada proses dulu, proses penagihan dari pengadilan. Kemudian untuk yang ketiga, syarat yang ketiga, kalau seandainya perusahaannya kecil itu mungkin nggak melewat pengadilan, mungkin memang ada bukti tertulisnya, ya, ada bukti tertulisnya, misalnya dia faktur penjualannya misalnya, kemudian bukti pembayarannya berapa yang sudah dibayar. Nah, berarti sisanya itu adalah piutang yang tidak bisa ditagih. Jadi sebenarnya intinya ada pembuktiannya kalau pada saat pemeriksaan. Jadi karena biaya itu kan nggak bisa dibuat-buat juga ya. Kalau bisa dibuat-buat berarti bisa mengurangi pajaknya nanti. Makanya harus ada bukti kalau ada di dalam laporan pajaknya biaya penghapusan piutang. Kemudian sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian biaya pembangunan infrastruktur sosial. Ya, kalau misalnya ada bantuan untuk membangun panti asuhan misalnya, atau rumah sakit, atau sekolah, masjid, nah itu bisa dikurangkan sebagai penghasilan. Kemudian sumbangan dalam bentuk fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, itu namanya biaya-biaya fiskal. Jadi biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan. Kemudian ada kompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian juga bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan. Misalnya tahun ini kita rugi, tahun depan kita dapatkan laba. Nah, rugi kita tahun kemarin itu bisa dikompensasikan untuk penghasilan atau laba tahun sekarang. Sehingga laba yang tadinya harus bayar pajak tidak bayar pajak karena tahun kemarin kita rugi. Nah, kompensasi kerugian ini misalnya tahun sekarang itu jumlahnya banyak, ya, banyak. Nah, kalau dialokasikan laba tahun-tahun berikutnya mungkin nggak cukup setahun. Nah, itu maksimalnya bisa dikompensasikan adalah 5 tahun. Ya, misalnya rugi 10 juta. Tahun depan ternyata kita laba cuma 2. Berarti 2 yang bisa dikompensasikan dulu. Kemudian tahun depan lagi ada 3. Berarti 3 dikurangi. Selanjutnya tahun depan lagi ada misalnya 1 juta 1 juta. 3 juta berarti ya 3 tahun. Berarti baru 2 tambah 3 5 tambah 3 8. Berarti masih ada 2 juta lagi rugi tahun yang sebelumnya. Nah, itu tidak bisa dikompensasikan lagi karena sudah 5 tahun. Kemudian koreksi dari biaya atau pengeluaran tadi. Kenapa bisa dikoreksi? Yang pertama, karena
biaya itu bukan merupakan objek pajak. Salah. Penghasilan itu bukan objek pajak. Ya, kenapa bisa dikoreksi? Karena penghasilan itu bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, karena penghasilan tadi bersifat final. Jadi kalau dia sudah final, itu tidak perlu dimasukkan lagi kepada laporan fiskal tadi, ya. Karena dia sudah masuk final, nanti laporan saja di SPT-nya. Jadi laporan laba ruginya nggak perlu ada, misalnya ada pendapatan apa? Pendapatan dividen, ya, atau pendapatan bunga misalnya, nggak perlu dimasukkan lagi ke dalam laba ruginya karena dia bersifat final. Kemudian yang ketiga, dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan. Jadi kalau misalnya dia tidak membuat pembukuan, dia perlu berdasarkan pajaknya adalah norma perhitungan. Itu berdasarkan karakteristik dari usahanya apa. Jadi usahanya itu beda-beda, maka tarifnya juga beda. Itu diatur oleh Menteri Keuangan. Kemudian PPh ditanggung oleh pemberi penghasilan. Jadi kalau seandainya ada PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, itu juga perlu dikoreksi. Nah, itu merupakan biaya ya, biaya yang bisa dikurangkan sebagai penghasilan. Sekarang biaya yang tidak bisa dikurangkan sebagai biaya, atau artinya kalau seandainya di laporan keuangan komersial ada biaya ini, maka itu harus dikurangkan dulu sehingga menghasilkan laporan keuangan pajak. Apa saja yang perlu dikoreksi? Pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, ya. Jadi kalau ada dividen itu sudah masuk ke dalam final. Jadi tidak perlu dikurangkan di dalam laporan laba rugi. Kemudian biaya-biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya. Kalau misalnya pemegang sahamnya mau ngambil uang untuk beli rumah atau biaya apa gitu ya, biaya perbaikan rumah, itu tidak boleh dikurangkan di dalam laporan laba rugi. Itu anggap sebagai dividen. Kalau dia mau ngambil, kasih dalam bentuk dividen. Nanti dividen dia dipotong pajak, maka dikeluarkan dari biaya, ya. Dividen beda lagi nanti pajaknya. Jadi bukan biaya perusahaan. Karena itu harus dipisahkan antara biaya perusahaan dengan biaya pemegang saham. Kemudian ada cadangan, ya. Kalau seandainya perusahaan mengantisipasi kerugian dari piutang, maka dibuat cadangan. Boleh. Kalau di laporan komersial silahkan boleh. Supaya kalau seandainya ada nanti tiba-tiba ada penghapusan, itu perusahaan nggak akan terganggu keuangannya. Laba ruginya nggak akan terganggu karena sudah buat cadangan setiap tahun. Tapi di pajak itu tidak langsung boleh, ya, atau tidak boleh bahkan sama sekali, kecuali yang ini, kecuali 6 perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan-perusahaan biasa itu tidak boleh di laporan keuangan pajaknya ada namanya cadangan kerugian piutang. Nah, yang boleh itu 6 perusahaan ini. Yang pertama apa? Untuk bank, karena usahanya memang uang, ya, pinjam meminjam uang karena risikonya tinggi. Kemudian asuransi, kemudian penjaminan simpanan. Kemudian yang ketiga biaya reklamasi untuk pertambangan. Reklamasi ini izin, ya, izin pertambangan. Kemudian cadangan untuk biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, ya. Kalau misal ada usaha kehutanan kemudian ada cadangan untuk penanaman kembali, itu boleh dilaporkan di pajak. Kemudian cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Nah, itu juga boleh, ya. Jadi untuk 6 usaha ini boleh ada di laporan pajaknya biaya cadangan kerugian piutang atau cadangan apa gitu, ya. Selanjutnya ada premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, ya. Kecuali jika dibayar oleh pembeli kerja boleh. Tapi kalau dibayar oleh orang pribadi masuk nanti kepada perhitungan orang pribadi. Kemudian kalau natura dan kenikmatan diterima perusahaan, kecuali yang pertama, seandainya perusahaan itu memberikan makanan untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali, ya. Tapi kalau seandainya makanan hanya cuma untuk manajer, para pimpinan, itu tidak boleh dikurangi sebagai biaya, ya. Tapi kalau
makanannya memang fasilitas untuk semua karyawan dari atas sampai ke bawah, itu boleh dikurangi sebagai biaya. Kemudian jika natura dan kenikmatan itu diterima di daerah tertentu, misalnya apa? Misalnya perusahaan itu di dalam hutan, dia perusahaan apa ya, perusahaan kertas gitu ya. Kemudian diberikan kepada karyawan itu rumah dinas, ya, rumah, fasilitas-fasilitas yang lainnya. Itu memang wajib diberikan karena nggak bisa akses keluar gitu ya. Misalnya beras diberikan, makanan diberikan, kemudian fasilitas rumah diberikan. Itu kan harus ya, karena kalau tidak itu gimana mau tinggal karyawannya. Nah, itu boleh dikurangkan sebagai penghasilan. Tapi kalau seandainya dia punya rumah, diberikan hadiah rumah gitu ya, kemudian diberikan fasilitas beras sementara gajinya sudah ada, nah itu tidak bisa dikurangi sebagai penghasilan. Nah, caranya supaya bisa dikurangi sebagai penghasilan apalah, ganti namanya dalam bentuk tunjangan-tunjangan. Jadi itu salah satu perencanaan pajak. Ya, kalau misalnya perusahaan itu sudah mengeluarkan rumah hadiah gitu ya, sebagai bonus, nah, kemudian tidak bisa dikurangi di dalam laporan keuangan sebagai biaya, maka ganti namanya menjadi tunjangan apa gitu, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, atau tunjangan pakaian dan sebagainya. Jadi dalam bentuk uang. Meskipun karyawan nanti akan banyak bayarnya, tapi masih mending karyawan itu tarifnya cuma 5%, kalau perusahaan 25%, ya. Nah, nanti dibayarkanlah pajak karyawan. Jadi masih ringan untuk bayar pajaknya. Kemudian natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau ada beberapa poin yang yang diterima oleh perusahaan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, boleh dikurangkan sebagai penghasilan. Kemudian mobil dinas atau pemeliharaan untuk pegawai tertentu, di mana pegawai tersebut berhak untuk mendapatkannya, misalnya untuk kegiatan operasionalnya. Misalnya dia di bagian marketing, ya, karyawannya marketing, dikasihlah mobil gitu ya. Karyawan membelikan mobil, kemudian ada biaya-biayanya. Nah, itu boleh dikurangkan karena untuk kebutuhan perusahaan, bukan untuk pribadinya. Kemudian sarana antar jemput karyawan boleh. Handphone dan pulsa untuk pegawai tertentu, misalnya marketing juga tadi, atau bagian-bagian yang perlu alat telekomunikasi, juga bisa dikurangi sebagai penghasilan. Jadi kalau seandainya natura dan kenikmatan tadi tidak ada hubungannya dengan usaha, mendapatkan atau mendapatkan penghasilan, ya, itu tidak bisa dikurangi sebagai biaya bagi perusahaan. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran, ya, kepada pemegang saham. Jadi kalau seandainya ada sesuatu biaya yang jumlahnya besar, itu tidak boleh tidak boleh dikurangi dalam penghasilan. Harta yang dihibahkan, ya, juga tidak boleh dikurangi sebagai biaya. Dan pajak penghasilan. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak itu bukan di biaya letaknya. Jadi ingat ya, kalau di laporan keuangan pajak penghasilan itu nanti bukan di biaya letaknya, tapi beda lagi nanti di bawah. Jadi pajak terutang kita sudah dapat. Kemudian apa yang bisa dikreditkan? PPh pasal 22, 23. Nah, itu yang pengurangnya, bukan di laporan keuangannya, ya. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Nah, itu kepentingan pribadi nggak boleh. Misalnya apalagi pemegang saham ya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, ya. Jadi itu tidak boleh juga dikurangi sebagai penghasilan, harus dikurangi. Sanksi administrasi kalau ada, bunga, denda, itu tidak boleh juga dikurangi sebagai biaya. Nah, itu biaya-biaya yang tidak bisa dikurangi sebagai penghasilan. Jadi ada yang bisa dikurangi, ada yang tidak. Sehingga kalau ada yang bisa dikurangi berarti itu akan menambah biaya, sehingga mengurangi penghasilan, mengurangi laba. Itu namanya koreksi negatif. Dan kebalikannya, ketika ada biaya yang tidak bisa dikurangi harus dikeluarkan dari laporan keuangan perusahaan.
Nah, setelah dikurangi sehingga pendapatan bertambah, laba juga bertambah. Itu namanya koreksi positif, ya. Sampai di sana paham tentang positif negatif? Jadi bukan corona yang positif negatif di sini ya. Oke, sekarang penyusutan. Penyusutan ini salah satu biaya yang bisa dikurangi di dalam penghasilan dengan syarat ini menghitungnya berdasarkan peraturan pajak, ya. Peraturan pajaknya ini yang diatur. Jadi bangunan maupun yang tidak bangunan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Kalau yang bukan bangunan itu ada 4 kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya 4 tahun, 8, 16, sampai 20. Nah, itu yang dikelompokkan. Misalnya aktiva tetapnya jumlahnya sedikit dan masa manfaatnya cepat gitu ya. Misalnya aset-aset kecil, contohnya meja, kursi, itu kan masa manfaatnya cepat ya, cepat rusak misalnya, meskipun lama waktunya ya, tapi kita kategorikan sebagai yang cepat, maka masuk kelompok 1, 4 tahun gitu. Terus misalnya ada lagi peralatan yang lebih besar, misalnya komputer, printer, itu kan agak lama, masukkan kategori 8 tahun. Kemudian ada misalnya gedung, bukan gedung, bukan bangunan ya. Misalnya ada kendaraan ya, mobil, mesin, itu kan jangka waktu pemakaiannya lama, bisa masuk ke dalam kelompok 20 tahun, berarti dia masuk kelompok 4. Nah, jadi kalau sudah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tadi, persentasenya berdasarkan tarif pajak, tarif yang ditentukan oleh pajak. Kalau perusahaan menggunakan metode garis lurus, jadi kalau di pajak yang bisa digunakan hanya 2 metode, garis lurus sama saldo menurun. Kalau pakai garis lurus, jika dia kelompok 1 maka tarifnya 25%, jika dia kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Itu kalau garis lurus. Dan kalau saldo menurun ini tarifnya 50, 25, 12,5 sampai 10. Kalau untuk bangunan itu dikategorikan menjadi permanen dan tidak permanen. Kalau permanen ini berarti bangunannya beton semua ya, lama dia. Maka masa manfaatnya juga lama 20 tahun. Sedangkan yang tidak permanen mungkin ada kayunya, itu masuk ke dalam 10 tahun. Nah, tarifnya yang permanen 5%, yang tidak permanen 10%. Dan metodenya cuma satu, kalau yang gedung, yaitu garis lurus. Nah, ini adalah aturan yang diatur oleh pajak untuk penyusutan, biar seragam dia semua. Nah, kalau seandainya perusahaan sudah menghitung sendiri, misalnya dibagi rata saja, misal dia punya aset 10 juta dibagi 5 tahun, berarti kan 2 juta ya. Nah, maka pada saat akhir tahun dihitung dulu berdasarkan pajaknya berapa. Nah, kalau sudah dapat berdasarkan pajak, itu yang akan dikurangi. Kalau semakin besar yang dihitung di pajak, maka ditambahkan ke dalam biaya. Kalau semakin kurang, berarti dikurangi dari biaya. Nah, kalau misalnya menambah biaya, berarti namanya koreksi positif. Ketika mengurangi biaya, itu namanya koreksi negatif. Ya. Nah, makanya perlu ada dihitung dulu penyusutan fiskalnya. Nah, di pajak itu tidak ada namanya nilai sisa. Kalau di laporan keuangan komersial ada ya, di akuntansi ada. Kemudian tanah tidak disusutkan. Kemudian aktiva tetap yang diperoleh sebelum tahun 2001 itu disusutkan setahun penuh. Sedangkan kalau di atas 2001 disusutkan mulai bulan perolehannya. Misal dia di pertengahan tahun, maka 6 bulan, ya. Kemudian pengelompok aktiva berdasarkan masa manfaatnya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau manfaatnya lebih kecil, lebih rendah, lebih cepat, itu masuk kelompok 1. Kalau misalnya masa manfaatnya lebih lama, misalnya mesin itu kan lama masa manfaatnya, bisa dikelompokkan menjadi kelompok 4. Kalau untuk amortisasi ini apa? Kalau aktiva tetap namanya depresiasi ya, depresiasi. Kalau amortisasi untuk apa ini? Penyusutan apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau penyusutan aktiva tetap yang tadi ya, yang kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian ada bangunan,
Itu namanya depresiasi. Kalau amortisasi ini untuk apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masih kedengaran suara saya? Oke. Ada yang bisa jawab amortisasi ini untuk apa? Untuk penyusutan apa? Itu udah ada tulisannya itu. Untuk nggak ada yang tidur kan? Jangan saya ngomong tidur itu di rumah masing-masing. Amortisasi itu adalah untuk harta tidak berwujud. Jadi penyusutan untuk harta tidak berwujud, ya. Kalau depresiasi itu penyusutan untuk harta berwujud. Misalnya gedung, mobil, mesin, komputer, meja, AC dan sebagainya. Itu namanya depresiasi. Kalau penyusutan amortisasi untuk harta tidak berwujud contohnya apa? Ada goodwill, ada franchise, ada waralaba, ada royalti. Nah, itu namanya amortisasi kalau dia disusutkan. Nah, untuk amortisasi harta tidak berwujud juga dikelompokkan menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Misalnya dia punya franchise selama 4 tahun, masuk ke dalam kelompok 4 tahun atau 5 tahun. Maka diarahkan kepada yang lebih mendekati. Misalnya dia 5 tahun, berarti yang lebih mendekati 4, berarti kelompokkan kepada kelompok 1. Kemudian kalau seandainya franchise-nya berlaku untuk 25 tahun, maka masukkan ke kelompok 4 karena mengarah kepada 20 tahun. Nah, tarifnya juga ada 2. Ada metode garis lurus, ada yang saldo menurun. Nah, kalau untuk amortisasi ketentuannya dimulai dari kapan dikeluarkannya biaya tadi. Misalnya kita beli franchise ya selama 10 tahun. Yang mendekatinya berarti 8 tahun ya, masuk kelompok 2. Maka ketika awalnya kita bayar franchise itu, maka ketika itulah dihitung amortisasinya. Kemudian untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum, maka digunakan masa manfaat yang terdekat. Nah, seperti saya bilang tadi ya, yang terdekatnya mana? Jadi masukkan kelompok itu. Kemudian yang ketiga, amortisasi itu bisa digunakan untuk biaya-biaya ini. Jadi biaya-biaya ini juga bisa dikurangi sebagai amortisasi. Jadi contohnya apa? Biaya pendirian dan biaya perluasan modal, biaya praoperasi, biaya memperoleh hak di bidang penambangan minyak, biaya memperoleh hak di bidang penambangan selain minyak dan gas bumi. Ini juga bisa dikategorikan sebagai amortisasi aset tidak berwujud. Karena untuk mendapatkan hak ini juga susah ya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk tarif itu ada ketentuannya. Tarif, jadi setelah kita tentukan penghasilan yang mana yang kena pajak, mana yang tidak kena pajak, mana yang bersifat final, kemudian biayanya juga mana yang bisa dikurangi, mana yang tidak, sehingga dapatlah namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itulah yang dikalikan dengan tarif ini ya. Nah, yang pertama tarifnya yang berlaku sekarang yaitu yang pertama 28% itu untuk semua lapisan penghasilan kena pajak ya tahun 2009. Kemudian 2010 diganti karena 28% itu besar ya. Sehingga sekarang berlakunya adalah 25% untuk semua lapisan penghasilan kena pajak. Nah, kemudian ada ketentuan lain selain itu, selain 25% itu, yaitu 5% lebih rendah dari tarif umum. Syaratnya yang pertama, 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak sepenuhnya, 40% saja. Dan syarat-syarat lain diatur oleh PP nomor 77 tahun 2013. Nah, kemudian ada yang khususnya juga bagi pengusaha yang penghasilnya rendah ya, yang omsetnya rendah, nggak langsung 25% dia. Nggak langsung 25% kali laba, tidak. Tapi ada ketentuan khusus. Yang pertama apa?
Kalau wajib pajak itu peredaran brutonya setahun atau omsetnya setahun kurang dari 50%, 50 miliar ya. 50 miliar maka mendapatkan tarif 50% dari tarif umum pengurangannya ya.